Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, pasti semuanya sehat ya. Amin, Allahumma amin. Ya, pada kali ini bertemu lagi ya dengan guru kelas 1 dengan Bu Jana dan Bu Triana. Halo semuanya. Halo. Semoga selalu sehat dan selalu ceria ya. Dan semangat hari ini kita mau belajar bersama tema 7. Iya, hari ini kita belajar tema 7 di subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Yuk anak-anak kita siapkan bukunya. Iya, dan juga alat tulisnya. Iya. Nah, sebelum dimulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah dalam belajar ya. Allahumma amin. Iya. Oke. Di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 kita akan belajar banyak hal nih Bu Triana. Iya. Yang pertama kita akan belajar bagian-bagian tanaman dan manfaatnya. Iya, kemudian kita Terus? juga akan belajar tentang kalimat pujian lagi Bu Jana ya. Iya, betul. Terus nanti kita juga akan belajar penjumlahan bersusun pendek. Iya, dan yang terakhir nanti ada beberapa soal cerita. Kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat matematika, kalimat jadi ya, KM atau KJ ya. Oh iya, berarti penjumlahan dengan soal cerita. Iya. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, teman-teman buka ya buku tema 7-nya. Ya. Halaman 122. Nah, seperti itu. Pembelajaran 5. Pasti kita awali dengan membaca ya. Oke. Iya. Ya, kita membaca, perhatikan gambar berikut. Nah, lihat gambarnya teman-teman. Di situ ada rumah, Ya, ada Pak Tani atau ya ini. Iya, Pak Tani, ada tanaman-tanaman gitu. Ya, kita baca ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, Contohnya jeruk dan pepaya. ada yang hanya dimakan bagian daunnya, Misalnya bayam dan kangkung. ada yang hanya dimakan bijinya. Misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, sekarang lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu ya. Ya, jadi bagian-bagian tanaman itu Iya. banyak ya teman-teman ya. Apa Dimana saja tadi ya? ada buah, Iya. ada daun, Iya, ada akar, ada ya, batang, ada biji, ya, dan juga setiap bunga. bagiannya, oh ya bunga juga Iya. ya. Dan setiap bagiannya itu punya manfaat masing-masing ya. Iya. Iya, ada yang bisa dimakan, iya. Ada yang dimakan daunnya, ada yang dimakan buahnya, bijinya, ya, Iya. dan lain-lain. Oke, sekarang kita siapkan alat pensilnya, kita mau melingkari ya teman-teman. Iya. Yang pertama itu ada gambar susu. Apakah susu berasal dari tanaman? Berasal dari tanaman atau tidak? Tidak. Iya. Susu dari sapi, bisa Iya, atau kambing dan dari sapi hewan. Iya, dari hewan. Jagung, apakah berasal dari tanaman? Iya, Iya. kita lingkari teman-teman. Nasi, Nah, nasi berasal dari padi. Padi itu tanaman. Kita Berarti lingkari kita lingkari nasinya. ya. Iya. Selanjutnya tempe. Tempe dari apa ya? Nana Kedelai. tahu ya? Iya. Kedelai itu tanaman. Berarti Iya. kita lingkari juga. Iya. Ikan, apakah ikan berasal dari tanaman? Bukan. Bukan. Ya, kalau bukan kita biarkan saja ya Bu Jana ya. Iya. Daging? Iya, daging juga bukan ya. Bukan. Es krim? Nah, es krim. Es krim juga bukan dari Bukan. tanaman. Iya, biasanya ya. dari susu ya. Mm-mm. Keju? Keju juga bukan Bukan. dari tanaman. Iya, dari susu juga keju. Kemudian yang terakhir Buah-buahan. buah-buahan. Jelas ya, buah-buahan adalah
tanaman. Kita Iya. beri lingkaran. Oke, bagus teman-teman. Iya. Sekarang kita buka halaman 124 ya. Iya. Tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Nah, nih bagian tanaman yang biasa dimakan. Iya. Contohnya jeruk. Nah, jeruk itu termasuk biji, daun, atau buah, atau batang ya. Biji apa ya? Jeruk itu adalah buah. Oh iya, jeruk adalah buah, maaf. Iya. Singkong Kemudian singkong. itu apa ya? Biji, daun, batang, akar, bunga. Singkong itu adalah akar. Kita tarik garis ke akar. Yang bisa dimakan, iya. Kalau kangkung yang dimakan apanya? Daunnya. Kalau Kemudian tebu. tebu apa yang dimakan ya? Yang bisa kita adalah makan ya? Batangnya. Iya. Manis Tebu loh itu batangnya teman-teman. bisa dibuat menjadi gula ya Bu Jana Iya, ya. gula pasir. Jadi manis ya. Batang, yuk kita tarik garis batang. Oke, sawi. Sawi yang dimakan apanya ya? Daunnya. Kol. Kol itu Ya. apa? Yang dimakan? Kol? Bunganya. Iya. Bunga kol ya yang dimakan. Kemudian Padi. Apa yang dimakan padi? Bijinya. Bijinya. Dan yang terakhir Kedelai juga bijinya. sama Oke. ya. Teman-teman lebih bagus kalau garisnya pakai penggaris Iya, ya. biar rapi. Biar rapi. Oke, kita lanjut. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Ya, tadi sudah dijelaskan. Anak-anak masih ingat tidak? Ya, tempe itu dari kedelai, tahu juga ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, sekarang perhatikan teks berikut. Bacalah dengan nyaring ya anak-anak, di rumah membaca dengan nyaring ya. Siap. Membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Iya. Sekarang Siti yang membantu ibunya memasak ya. Sekarang tugas anak-anak apa ini di bawahnya nih? Ayo menulis. Iya. Perhatikan kembali cerita tersebut, cerita di atas ya. Tulislah 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Iya. Ya, yang dipuji boleh Siti, boleh sayur masakan ibu, iya, atau yang lain? Kepandaian ibu dalam memasak. Iya, boleh. Iya. Jadi tadi ada cerita Siti membantu ibu, berarti kita puji Siti dulu ya. Iya. Wah, Siti rajin sekali membantu ibu. Boleh. Nah, contohnya ya, anak-anak boleh membuat sendiri nanti ya. Iya. Yang nomor 2 boleh Nomor teman-teman 2. nanti membuat kalimat memuji masakan ibu boleh ya. Dan nomor 3 nanti teman-teman bisa membuat kalimat memuji kepandaian ibu dalam memasak. Boleh. Misalnya wah rajin Ibu sekali. pandai sekali memasak. Ya gitu. Oke, nanti teman-teman kerjain ya nomor 2 sama 3 seperti itu. Ya. Kita lanjutkan Bu Jana. Halaman 126. Nih ada bacaan lagi, kita baca lagi ya Bu Jana ya. Siap, Nanti Bu bergantian Triana. ya. Iya. Ayo berlatih. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Iya, biji Lalu, pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Iya. Petani menanam biji pepaya. petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Nah, seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar.
petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, ini kita jumlah atau kita kurangkan kalau yang ditanyakan Ban- jumlah semuanya, banyak Iya, semuanya banyak ya. semuanya. Berarti di jumlah teman-teman. Iya. Angka 23. Nah, Iya. tadi kan keranjang pertama kan 23. Keranjang yang kedua 26. 26. Nah, jadi angkanya tadi itu dijumlahkan karena ditanyakan banyak semuanya berapa. Nah, Iya. seperti di halaman Ini di selanjutnya. halaman berikutnya. Jadi banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Caranya bagaimana ya? Gimana ya? Kok bersama kompak sekali. Iya. Nah, caranya ada di bawah itu teman-teman, dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti kita susun pendek namanya ya teman-teman. Nah, caranya 23 ada di atas, Ya. 26 ada di bawahnya. Teman-teman harus lurus ya, angka 3 lurus dengan angka 6. Satuan dengan satuan. Ya. Angka 2 atas juga lurus dengan angka 2 di bawahnya. Itu puluhan dan puluhan. Kita menjumlahkan dari belakang dulu. Ya, yang satuan dulu ya. Yang satuan dulu, betul. 3 ditambah 6. Berapa teman-teman? 9. Nah, teman-teman tulis. Lurus ya di bawah satuannya itu. Ya. 2 ditambah 2, puluhan tambah puluhan. 4. Iya, kita tulis angka 4 ya di bagian puluhan. Iya. Nah, kalau anak-anak masih bingung, itu bisa juga digambarkan Bu Jana ya. Ada 2 puluhannya, kita gambar lingkaran sejumlah 20 ya, kemudian satuannya hanya 3 ya. Kemudian di bawahnya lagi kita gambarkan lagi lingkaran sejumlah 20 atau 20-an. Kemudian satuannya ada 6 ya. Kemudian dihitung semuanya ya. Iya, seperti itu. Ya. Kalau kita mau lihat bendanya secara real boleh dengan gambar-gambar seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin bisa dengan gambar garis lurus boleh ya. Dan jawabannya 49 seperti itu teman-teman. Oke. Sudah jelas ya anak-anak ya? Iya Bu Triana. Nah, sekarang ada banyak ini soal latihan penjumlahan ya. Selesaikan soal penjumlahan di bawah ini. Yang pertama, kita kerjain satu soal buat contoh ya Bu ya. Iya. Oke, boleh. Yuk, nomor 1. 4, satuan dulu sama satuan. 4 ditambah 4 8. Iya. 3 ditambah 2 50. Iya, jadi jumlahnya hasilnya adalah 58 ya. Anak-anak dibiasakan saat menghitung penjumlahan dan bersusun, yang dihitung pertama adalah satuannya terlebih dahulu ya, atau biasa Bu Guru mengatakan bagian belakang dulu ya, yang dihitung. Oke, nanti untuk nomor 2 sampai nomor 5 teman-teman bisa kerjakan. Dulu pernah latihan sama Bu Ayu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut. Kalau ini teman-teman pasangkan. Jadi di buku sudah ada jawabannya. Ya, sebelah kiri. Anak-anak nanti sebelah kanan. Sebelah kanan. Tinggal menarik garis boleh ya Bu Jana ya? Boleh teman-teman. Tarik garis. Kalau tidak ditulis lagi di bagian titik-titik juga lebih baik ya. Iya, atau teman-teman kerjain dulu juga boleh. 5 tambah 4. Nah, tulis dulu boleh. 9 2 ditambah 3 5. Lah baru ditarik. Mana ya? Cari 59 yang 59. Oh, ada di bawah. Jadi ditarik teman-teman dari atas sampai bawah gitu juga boleh. Seperti itu ya. Nomor 2 sampai nomor 5 teman-teman bisa ya. Hebat. Kerjain ya.
Oke, sekarang kita sudah masuk Masuk ke pembelajaran pembelajaran 6. 6. Ya, betul sekali. Halaman 130 ya. Mm-mm. Ayo mengamati, kita amati gambarnya dulu ini Bu Jana. Mm-mm. Cermati gambar berikut dengan seksama ya. Ada ibu dengan Dayu ini ya, Iya. sedang menata taman di rumahnya, mungkin kebun Iya. atau taman ya. Iya, kita baca dulu ya. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Iya. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat ya. Iya, Oh, masih ada, Bu. Iya, ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Iya. Wah, enak sekali ya kalau mungkin, punya kebun di rumah. Iya, Nana mungkin Dipanen, bisa ya. iya, dimasak. Iya, Kita enak tanam sekali. di pot atau di Mm-mm. barang bekas yang bisa dimanfaatkan Bu Jana, seperti Iya. kaleng dan sebagainya ya. Iya, betul. Nah, ini Sekarang perhatikan kembali ya bacaan tersebut. tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu Dayu dan Dayu untuk merawat tanaman sayurannya. Nah, tadi di bacaan tadi ya. Mm-mm. Nah, Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Nah, seperti itu bisa untuk jawabannya ya. Iya. Hmm. Di setiap hari dirawat. Ya, Iya. dirawat. Bagaimana merawatnya? Nah, tadi bisa dengan cara disusun rapi ya. Dan juga bisa indah juga ya. Iya. Kemudian yang kedua di sana. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Nah, ini tadi diatur kan ya, ada yang disusun berjajar di atas rak. Nah, Iya. ada juga yang digantung. Nah, seperti itu. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan di kotak yang Kolom, sudah iya. disediakan ya. Jangan lupa tulisan yang rapi agar bisa terbaca ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Buat laporan hasil kerjamu pada tempat berikut. Nah, ini mungkin tanaman yang ada di rumah anak-anak ya. Tanaman apa ditata dengan bagus atau tidak, nanti bisa dituliskan di sini Bu Jana ya. Iya. Saya punya tanaman. Iya, tanamannya apa? Boleh diceritakan di sini mungkin ya. Iya, tanamannya Iya. rapi dan teratur ya. Tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Nah, apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Nah, pasti bisa ya. Seperti Ibu dan Dayu tadi, mungkin Bu Jana ada yang digantung di atas, ada juga yang dijajar di rak ya, di bawah bisa ya. Iya. Sekarang kita di bawahnya ya. Ayo mencoba. Cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Oke. Ikuti sesuai contohnya. Ini ada contoh satu ya. ini ya. Ada gambar sayuran tertata rapi ini ya. Iya. Ada tomat, ada sayuran yang lain. Iya. Nah, ini sayurannya Dayu nih. Jadi yang dipuji Dayu. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Iya. Ini contoh kalimat pujian ini ya. Mm-mm. Kemudian gambar berikutnya. Ini ada gambar Pak Tani. Nah, Ada Pak di Tani sawah. sedang di sawah. Yuk kita buat kalimat pujiannya. Iya. Kira-kira apa ya? Bu Triana punya ide seperti ini. Ya. Wah, Pak Tani rajin sekali. Pak Tani rajin sekali. Pagi-pagi sudah mengerjakan sawahnya. Oh iya. Seperti itu boleh teman-teman. Iya. Atau teman-teman punya kalimat yang lain, misalnya
yang dipuji itu ya. Alamnya juga boleh Bu Alamnya Jana ya? Iya, wah indah sekali pemandangan sawah. Iya. Iya, pada pagi hari misalnya seperti itu. Ya, Boleh ya? boleh. Iya, sesuai kreativitas teman-teman. Iya. Ini ada Kemudian Siti. Siti punya tanaman teratai Bu Jana. Iya. Teratainya bagus sekali, indah sekali. Yuk anak-anak kita buat kalimat pujiannya. Ya. Wah, boleh ya. Diawali dengan kata wah boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Iya. Wah, bunga teratai Siti indah sekali. Iya. Bisa. Atau Siti yang kita puji ya, boleh juga. Rajin sekali Siti merawat bunga teratai. Iya, boleh. seperti itu. Iya. Dan selanjutnya Dayu. Dayu juga punya bunga nih ya. Bunga dalam pot. Iya, di dalam vas bunga ini Bu Jana. Iya, vas ya, bukan pot ya, salah. Iya, vas teman-teman. Berarti di dalam rumah nih ya. Iya. Nah, rajin sekali Dayu. Iya. Rajin sekali Dayu. Dalam menata bunga mawarnya. Iya. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Iya, sekarang ini banyak sekali ya, Bu Janah ya, yang suka menanam bunga, termasuk Bu Triana juga. Bu Janah juga mungkin ya. Suka ya Bu Triana. Iya. Bu Janah nggak begitu sih, biasa aja. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Iya. Nah, kita akan belajar penjumlahan lagi ini ya. Iya, ini ada Siti sama Dayu punya bunga. Kalau Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar, Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Ya, anak-anak harus memahami kalimat soal ceritanya ini tadi ya. Punya 2 tangkai lebih banyak, berarti kita tambah atau kita kurangi. Kalau lebih banyak berarti ditambah Bu Triana. Iya. Ini gambarnya bunga mawar Siti ya. Sama ada Dayu. 43. Nah, punya Dayu karena lebih banyak 2 tangkai berarti ada. Nah, ini tadi ya di bawahnya ada ya 43 ditambah 2 sama dengan 45. Karena ada 3 tangkai lebihnya, berarti kan ditambah 2 tangkai, maaf kok 3. Ya. Kemudian jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Iya. Iya, jadi lebih banyak itu ditambahkan. Jadi kita tahu nih bunganya Dayu berapa. Iya. Gitu. Biasa kita sebut kalau yang angka-angka di atas kata jadi itu kita sebut KM ya Bu Jana ya, kalimat matematika. Iya betul. Jadi kita kalau tambah atau kita kurang itu namanya KM, kalimat matematika. Di bawahnya ini biasa kita sebut KJ. Kalimat jadi. Biasa diawali dengan kata jadi. Jadi kalau ada soal cerita teman-teman biasanya dikerjakan dengan KM dan KJ. Seperti itu. Sekarang kita mau latihan langsung ya. Itu tadi baru contoh. Sekarang kita menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, ini ada pedagang ya. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, lebih seperti banyak. Tadi ya. Seperti tadi ya. Kita pahami dulu kalimatnya. Yang pedagang A mempunyai 52. Pedagang B punya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Pertanyaannya berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, tadi berarti jangan lupa pakai KM dulu. KM sama dengan angkanya dimasukkan. Iya,
52 Karena lebih banyak berarti tambah ditambah 7 sama dengan berapa Nah, kalau teman-teman? anak-anak kesulitan menghitung boleh disusun ya, disusun ke bawah boleh di sampingnya. Iya. 52 di atas, Mm-mm. 7-nya di bawah angka 2, Mm-mm. kemudian diberi tanda garis dan tanda tambah, lalu Iya. dihitung ke bawah. Mm-mm. Jadi 2 ditambah 7 7, berapa? 9. 9. Nah, 5 enggak limanya, ditambah apa-apa. iya, tetap ditulis 5. Berarti tetap turun, Ya. tetap 5. Berarti Jadi jawabannya jawabannya 59. Ya, seperti itu. Kalau KJ-nya gimana ya, bunyi KJ-nya ya? Ya, sebentar Bu Jana. Kalimat jadinya itu Iya. biasa diambil dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya berbunyi berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, maka KJ-nya teman-teman ambil dari kalimat itu Ya. tanpa Kata kata berapa. Kata berapanya diganti jadi jadi. ya. Jadinya jadi gitu ya. Kata berapa Oh. iya diganti jadi. Kalimatnya jadi begini. Jadi banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B ada titik-titik. Ditulis lagi jawaban kalian tadi ya. 59 buah. Seperti itu teman-teman. Sudah paham ya? Ya. Iya. Selanjutnya nomor 2, teman-teman bisa kerjain ya. Ada nomor 2 dan nomor 3 Sampai dan nomor 5 4, ya. sampai nomor 5. Nanti anak-anak bisa mengerjakan sendiri, belajar membaca dan memahami perintah dari soalnya. Iya. Iya. Jangan lupa nanti mengerjakannya pakai KM dan KJ juga ya Bu Jana Iya ya. ya teman-teman ya. Iya. Nah, kalau teman-teman kesulitan menghitung secara langsung, boleh dicoret-coret di sampingnya memakai penjumlahan bersusun ya, Iya. agar lebih memudahkan. Oke, alhamdulillah itu tadi. Sudah selesai ya? Iya, belajar kita itu tadi. Wah, banyak sekali, luar biasa ya. Iya. Teman-teman hebat bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Tadi udah belajar banyak tentang bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya. Terus kalimat pujian ya, dan juga penjumlahan susun pendek dan soal cerita tentang penjumlahan atau KM KJ juga ya. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Triana dan juga Bu Jana tetap selalu berpesan kepada anak-anak ya untuk selalu rajin belajar, tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa beribadah juga dan jaga kesehatan. Iya, harus ya makan makanan yang bergizi ya. Juga jaga kebersihan. Iya, betul sekali. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu Bu Jana. Siap. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.